Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 6, mata kuliah studi kelayakan bisnis, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu asbak bebek dari batok kelapa. Sebelum saya melanjutkan presentasi, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri, Sukma Ayu Mardikarani dengan NIM 2019-11034. Yang kedua adalah Yuni Sulistiowati dengan NIM 2019-11167. Yang ketiga, Bagus Rama Hidayat dengan NIM 2019-11413. Yang keempat, Menawar Soleh dengan NIM 2019-11560. Dan yang terakhir adalah Sandy Dio Haryono dengan NIM 2019-11690. Selanjutnya saya akan mempresentasikan yang pertama adalah aspek pasar. Pasar saat ini. Asbak rokok yang berbentuk bebek berbahan dasar dari batok kelapa ini atau bisa disebut dengan asbak merupakan kerajinan tangan yang memanfaatkan limbah batok kelapa. Asbak rokok dari dulu sudah banyak diminati di Indonesia. Hanya saja pada zaman dahulu medianya menggunakan kayu. Asbak merupakan asbak rokok yang fungsinya tidak hanya sekedar tempat pembuangan puntung rokok, tetapi dapat menambah nilai estetika karena bentuk yang ada pada asbak sangat unik dan menarik, yang bisa digunakan juga untuk menambah keindahan dekorasi ruangan tertentu. Asbak menyasar market kalangan menengah hingga menengah ke atas. Artinya, asbak rokok ini sangat cocok jika digunakan di ruangan-ruangan yang modern, terkesan mewah dan estetik. Selanjutnya adalah pasar yang akan datang. Di dalam dunia seni dan kerajinan, persaingan dalam hal usaha sudah dianggap wajar. Dengan tingginya tingkat persaingan usaha tersebut, kami akan melakukan inovasi terhadap produk secara terus-menerus, agar semakin meningkatkan permintaan dan penawaran bagi produk kami. Selain itu, kami juga meningkatkan inovasi yang unik untuk meminimalisir perubahan selera konsumen. Selanjutnya adalah estimasi potensi pasar. Yang pertama, kami memperkirakan jumlah konsumen per bulannya adalah 100. Pendapatan rata-rata konsumen 2.500.000. Jumlah pesaingnya ada 4. Besar pendapatan yang dialokasikan untuk belanja, misal 60%, sebesar 1.500.000. Kemungkinan berbelanja, misal 40%, yaitu 600.000, dan potensi pasarnya 60 juta, serta potensi penerimaannya adalah 15 juta. Selanjutnya adalah aspek pemasaran. Yang pertama adalah segmentasi. Segmentasi yang pertama adalah segmentasi geografis, yaitu usaha asbak bebek dari batok kelapa ini memfokuskan pemasaran kepada masyarakat yang merokok dan umum, baik itu di daerah pedesaan maupun perkotaan. Yang kedua adalah demografis. Asbak bebek dari batok kelapa ini bisa dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat dari yang berumur 20 tahun hingga ke atas. Yang ketiga adalah sosiologis. Asbak bebek dari batok kelapa ini mengarah kepada masyarakat kalangan ekonomi menengah dan menengah ke atas. Yang keempat adalah psikografis. Asbak bebek dari batok kelapa ini memberikan banyak manfaat kepada konsumen atau masyarakat yang memilikinya. Di antaranya memberi manfaat bagi pemiliknya, yaitu memberi keindahan dalam dekorasi ruangannya. Yang kedua adalah targeting. Target pasar dari asbak bebek adalah seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang berada di kalangan ekonomi menengah dan menengah ke atas, terutama masyarakat yang memiliki hobi atau kegemaran mendekorasi ruangan maupun mendekorasi rumahnya. Yang ketiga adalah positioning. Atau produk asbak bebek ini menciptakan bentuk yang unik. Kami memberikan kebebasan kepada para konsumen terkait warna yang akan dipesan dari asbak bebek ini. Selanjutnya adalah analisis SWOT.
Yang pertama adalah strength. Asbak bebek ini memiliki ciri khas desain dan hiasan pada produknya. Warna produk dapat disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Memiliki kualitas produk yang bagus meskipun menggunakan bahan dasar limbah batok kelapa. Memiliki harga yang relatif murah di kalangan masyarakat, terutama masyarakat di kalangan ekonomi menengah dan menengah ke atas. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah strength. Produk ini memiliki ciri khas yaitu dari desain dan hiasan pada produknya. Warna produk sendiri dapat disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Yang kedua adalah weakness. Produk ini bersifat mudah retak dan pecah, membutuhkan waktu lama dan kesabaran tinggi untuk membuat produk yang bagus dan berkualitas. Yang ketiga adalah opportunity. Peningkatan isu global warming dalam daur ulang limbah batok kelapa di kalangan masyarakat. Dukungan pemerintah untuk mendaur ulang limbah. Yang keempat adalah trade. Jumlah pesaing yang semakin meningkat dalam bidang usaha yang sama. Adanya pesaing yang menjual asbak rokok dengan harga yang murah. Aspek teknis. 1. Lokasi. Lokasi yang kita pilih untuk mendirikan usaha ini cukup strategis dikarenakan kita memilih tempat yang berada di sebuah pinggir jalan yang biasanya dilewati oleh wisatawan dari luar Jepara. Tepatnya di Jalan Kerasak, Pecangan, Jepara. Alasan kita mendirikan di tempat tersebut adalah biasanya banyak wisatawan yang dari luar kota yang setelah berkunjung dari tempat wisata yang ada di Jepara ingin membeli oleh-oleh atau cenderamata unik yang ada di kota tersebut. Yang kedua, luas produksi. Penentuan luas produksi berarti adanya alokasi sumber produksi yang lebih efisien. Bahan baku, bahan pembantu, dan bahan produksi yang lain dapat ditentukan pada volume produksi yang tepat agar dapat terhindar dari kerugian. Dengan adanya produksi yang berlebihan akan berakibat biaya yang terlalu besar. Dan yang ketiga adalah layout. Berikut adalah layout dari kami. Ketika langsung masuk, ketika ke tempat kami, parkiran mobil dan motor kami berada di sebelah barat. Ketika pelanggan ingin masuk ke tempat kami, pintu masuk dan pintu keluar berada di sebelah utara. Dan kita menempatkan kerajinan asbak kita di 3 titik. Yang pertama ada di bagian utara, yang kedua berada di bagian barat, dan yang terakhir ada di bagian selatan. Pelanggan langsung diarahkan ke berbagai macam-macam kerajinan asbak yang terbuat dari batok kelapa. Salah satunya adalah asbak bebek. Dan ketika pelanggan sudah memilih dan membeli berbagai macam kerajinan asbak, pelanggan dapat langsung menunggu antrian dan membayar di kasir. Kasir kami berada di bagian selatan. Serta kita menaruh kamar mandi juga berada di bagian selatan, tepat di pojok sudut ruangan. Untuk selanjutnya yaitu aspek manajemen. Oke, di sini saya akan mendeskripsikan tentang struktur organisasinya. Yang pertama ada Sukma Ayu sebagai ketua tim yang memiliki tanggung jawab untuk membuat perencanaan, membuat penugasan, supervisi, evaluasi, dan mengembangkan kemampuan anggota. Dan yang kedua ada Yulistiawati sebagai human resource, memiliki tanggung jawab untuk merekrut karyawan, menggaji karyawan, memberikan pelatihan, dan memantau kerja karyawan. Yang ketiga ada Bagus Rama sebagai marketing yang memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan produk melalui sosial media, online maupun offline, membuat dan memegang akun sosial media untuk promosi dan proses penjualan asbak atau asbak bebek dari batok kelapa, mengupdate tentang open order, stok produk, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kerjasama dengan selebgram, endorse, dan vendor. Yang keempat ada Cendidio sebagai accounting yang memiliki tanggung jawab untuk mencatat transaksi perusahaan, menyusun anggaran biaya perusahaan, dan membuat laporan keuangan secara berkala.
Yang terakhir ada Munawar Soleh sebagai operasi. Nah, selanjutnya ada jadwal kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu perencanaan awal dilakukan pada minggu pertama dan minggu kedua dipekerjakan oleh semua owner. Kegiatan yang kedua yaitu pengumpulan tempurung kelapa dan pengumpulan alat pada minggu ketiga dan dipekerjakan oleh semua owner. Yang ketiga, pembuatan kerajinan dilakukan pada minggu keempat, 5, dan 6 dan dipekerjakan oleh semua owner. Yang keempat, ada promosi pada minggu ke-7 sampai minggu ke-10 dilakukan oleh Bagus Rahmayhidayat sebagai bidang marketing. Terus yang terakhir, kegiatan penjualan pada minggu ke-7 sampai minggu ke-10 dipekerjakan oleh semua owner. Aspek keuangan, kebutuhan dana, rincian kebutuhan dana awal asbak bebek dari batok kelapa. Peralatan yang diperlukan 2 unit mesin pemotong seharga 7 juta, pisau 3 unit pisau seharga 150.000, meja dan kursi seharga 4.500.000 dengan jumlah investasi sebesar 11.650.000. Biaya bahan habis pakai per bulan terdiri dari 250 batok kelapa, 10 amplas, 4 pelitur, dan 4 ballpoint dengan jumlah 2.738.000. Depresiasi. Jumlah depresiasi per 55 tahun adalah 1.630.000. Biaya tetap per tahun meliputi servis kendaraan 1.200.000, listrik, air, dan telepon 1.800.000, gaji karyawan 2.400.000 dengan biaya total 27 juta. Sumber dana. Dana yang diperoleh untuk melaksanakan proyek ini berasal dari iuran seluruh anggota pemilik usaha sebesar 3 juta dengan total 15 juta dan dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha. Metode penilaian investasi. Analisis pendapatan per tahun, jumlah produksi selama sehari 8-9 asbak, jumlah produksi selama sebulan 250 asbak, jumlah produksi selama setahun yaitu 3.000 asbak. Biaya pembuatan per unit yaitu 2.738.000 dibagi dengan 250 unit yaitu 10.952. Harga produk yang ditawarkan 25.000 per unit. Total hasil penjualan selama setahun yaitu 75 juta. Biaya-biaya yang diperlukan adalah biaya operasional 32.856.000, biaya tetap 27 juta. Dengan total 59.856.000. Laba sebelum pajak yaitu 15.144.000, pajak 2.271.400 dan laba setelah pajak yaitu 12.872.400. BEP break even point. BEP unit yaitu biaya tetap produksi per harga jual produksi dikurangi biaya variabel per unit menghasilkan 4.261 unit. BEP rupiah yaitu biaya tetap produksi per harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit kali harga per unit menghasilkan 106 juta 525.000. Payback periode nilai investasi per laba sudah pajak plus
Depresiasi kali 12 bulan menghasilkan 9 bulan 19 hari. Aspek lingkungan. A. Aspek ekonomi. Aspek ekonomi yang tercerminkan pada batok adalah adanya realisasi pada proses produk pada suatu industri yang menyebabkan suatu barang memiliki nilai ekonomis dan nilai guna. Transaksi jual beli, tawar-menawar antara memiliki industri dengan konsumen, yang dimana pendapatan dari hasil transaksi dapat digunakan kembali sebagai modal dan mendukung proses produksi serta pemenuhan kebutuhan hidup. Aspek sosial dan budaya. Aspek sosial yang tercermin pada industri kerajinan batok kelapa adalah hubungan yang baik antara pengrajin dan pemilik industri. Hal ini terjadi dari komunikasi yang baik dijalin oleh pengrajin dengan pemilik industri maupun dengan konsumen. Selain hal tersebut, sikap peduli sosial juga tercermin melalui penyerapan tenaga kerja di industri kerajinan batok kelapa yang mempekerjakan keluarga maupun masyarakat sekitar industri. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pemilik industri dengan masyarakat sekitar berjalan dengan baik. Kerajinan asbak bebek dari batok kelapa tidak hanya memproduksi kerajinan yang memiliki aspek seni saja, tetapi juga memiliki nilai guna yang berhubungan dengan budaya Hindu Bali. Selain hal tersebut, membuat kerajinan batok kelapa ini masih menggunakan bahan-bahan alami yaitu batok serta masih pula menggunakan beberapa alat tradisional seperti amplas yang merupakan salah satu warisan budaya yang patut dipertahankan. Maka dari itu lestarinya kerajinan batok kelapa ini dapat menjaga budaya tradisional di tengah globalisasi. B. Penanganan limbah. Penanganan limbah atau pengolahan air limbah domestik adalah proses penghilangan kontaminan dari air limbah dan limbah rumah tangga, baik limpasan maupun domestik. Hal ini meliputi proses fisika, kimia, dan biologi untuk menghilangkan kontaminan fisik, kimia, dan biologis. Aspek yuridis. A. Bentuk perusahaan merupakan aspek yang cukup menentukan dan memastikan suatu kegiatan usaha. Oleh karena itu, aspek ini tidak dapat diabaikan karena aspek hukum merupakan legalitas usaha. Sedangkan usaha yang sedang diproduksi akan berhenti begitu saja atau berhenti perlahan manakala produk yang dihasilkan tidak memiliki jaminan pasar. Jenis badan hukum yang dipilih dalam usaha ini adalah perusahaan perseorangan dengan proses perizinan pada pemerintah dengan mengajukan permohonan dan ketentuan dokumen yang diperlukan. A. Tanda daftar perusahaan. B. Bukti diri. C. Surat keterangan usaha dari desa atau kelurahan setempat. Jenis izin usaha. Surat izin usaha perdagangan. B. Surat izin usaha industri, izin domisili, izin mendirikan bangunan IMB. C. Izin domisili. D. Izin dari Departemen Teknis sesuai dengan bidang usaha.